Oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Masih di Islamit Indah. Masih waktunya kita menjawab pertanyaan masuk nih yang ada di sosial media Islamit Indah. Kalau gitu langsung aja yuk kita kembali lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya kalau mau awet muda tuh senyum mulu. Ya. Saya udah senyum, terus malah dikira gila Ustadz. Ya Allah, bagaimana Ustadz Maulana? Senyumlah pada tempatnya. Senyumlah di saat yang tepat. Yes. Nah, tapi jangan senyum tertawa di kala orang berduka. Oh iya. Nah, mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan bahwa senyum itu bisa membuat orang awet muda disebabkan karena 4 hal. Orang yang senyum itu kelihatan percaya diri. Wih. Karena dia mungkin membayangkan sesuatu, aku bisa. Oh iya. Kemudian apa lagi? Orang yang senyum itu menghilangkan stres. Karena mampu mengendalikan dirinya. Yang paling penting juga ketika orang tersenyum menaikkan imun. Imun yang dinaikkan. Jadi sangkaan yang baik. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Habib Usman, sangkaan yang baik dan awet muda orang yang suka senyum karena ketarikannya itu luar biasa kayak makanya ada namanya olahraga wajah. Coba Mas Fadil senyum. Ini contoh ya. Nah, ya, diperlihatkan selesum pipitnya lagi dia. Oke tadi suruh senyum. Ya coba senyum. Ya Allah. Salah aja ya. Kita tuh salah mulu. Senyum nih. Terus gimana dong saya senyumnya? Itu benar senyum itu. Ini senyum. Aduh ya Allah. Senyum 1 jari. 2 jari, 3 jari, 4 jari, 5 jari. Oh, itu. Kegedean kok itu. Jadi Iya, memang iya, harus. iya. Kalau Ustaz Sam juga awet muda, kenapa? Suka ngaji. Oh. Jadi kan ini ketarik semua. Masya Jadi ini Allah. jadi olahraga wajah itu perlu. Ayo itu. Senyum itu luar biasa. Oh, Masya Allah luar biasa. Ustadz Maulana yang selalu tersenyum. Tabassul ya Habib. Iya, sedekah. Ketika orang tersenyum, membuat orang juga jadi tersenyum. Masya Allah. Menular. Makasih banyak Ustadz Maulana. Kita harus masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Oh iya, boleh. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau awet muda katanya harus istirahat. Kalau kita yang kaum rebahan gini bisa bikin awet muda juga dong Bib. Ternyata kaum rebahan punya kelebihan juga ya Bib. Makasih banyak katanya. Ah nih Bib, mau izin nih. Itu namanya pembelaan itu. Pembelaan nih gimana Kaum Bib? rebahan punya kelebihan juga ya, Bib. Punya kelebihan nih. Ini kelebihannya apa gitu? Banyak waktu buat rebahan. Bukan. Ingatlah wahai kaum rebahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam Muhammad. Kaum rebahan adalah dia gunakan waktu untuk tiduran. 8 jam dia tidur, 8 jam itu sepertiganya hilang. Satu hari. Sepertiganya hilang. 1 hari sepertiganya hilang. Berarti seumur hidupnya sepertiganya sudah hilang. Kalau dia tidur mulu, sering tidur, akalnya berkurang. Apalagi kalau dia tidurnya, tadi Ustaz Maulana Masya Allah, dia tidur habis subuh, maka dia fakir. Dia tidur habis asar, maka dia berkurang akalnya. Oleh karena itu, janganlah sering tidur. Tidur boleh, tapi banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan waktu yang cukup. Tidur 6 jam cukup, diwaktuin. Apalagi tidur siang, mempunyai salah satu kualitas yang sangat baik dan sangat bagus. Oleh karena itu, ayo kaum rebahan ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Dengan cara sebagai hamba, yakni hamba yang menjadikan dirinya untuk qiyamul lail. Tidur boleh. Abis Isya Ustaz Maulana sampaikan, abis Isya tidur jam 7, jam 8 atau jam setengah 9 dia tidur, nanti bangun jam 1, setengah 2, dia qiyamul lail, dia bangun, dia berhadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kaum yang dahsyat, ini adalah kaum yang hebat. Nanti dia tidur lagi, bangun subuh, sholat subuh, dia jangan tidur lagi. Sampai kapan? Sampai waktu suruk. Nah, ya ini adalah harta yang paling besar, harta yang sangat berharga. Dia baca wirdul latif, dia baca Al-Quran dan lain sebagainya. Ini adalah harta kekayaan yang dahsyat yang dia ambil. Dan pahalanya sama seperti dia umroh, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang pahala-pahala yang kita ambil. Terus habis itu dia boleh tidur. Ya kan, kalau mau kerja dia berangkat kerjanya, dia berangkat ke kantornya. Dia boleh mendekatkan diri kepada Allah bagi yang nggak bekerja. Dia berusaha bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat kerjaannya. Dia berusaha untuk pagi-pagi berkeliling kemanapun dia pergi, mencari daripada rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tidur, sekali lagi, jangan kebanyakan tidur. Ketika seorang itu banyak ibadahnya akan menjadi sebuah kebaikan. Dia banyak tidurnya akan menjadi sebuah keburukan.
Kalau Rasulullah itu sedikit makannya, sedikit tidurnya, sedikit semuanya. Kalau kita sedikit-dikit makan, sedikit-dikit tidur, sedikit-dikit teman, sedikit-dikit ini. Enggak kayak gitu. Beribadah kepada Allah. Jadilah hamba Allah, mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, menjadikan keberkahan dalam diri dan jiwa kita, dan insya Allah keluarga kita mendapat berkah dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Yuk sama-sama kita dengarkan muhasabah. Dilanjutkan doa dibawa oleh guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang Nabi Allah dalam riwayat diceritakan pernah bercengkrama dengan malaikat pencabut nyawa, Malakul Maut. Lalu ia pun bertanya kepada Malakul Maut, apakah kunjunganmu hari ini adalah untuk mencabut nyawaku? Kata Malakul Maut, tidak, saya hanya ingin bercengkrama denganmu. Maka Nabi Allah ini pun bertanya kepada Malakul Maut, kapan engkau akan datang? Wallahu a'lam, itu adalah rahasia Allah, saya pun tidak tahu kapan. Maka Nabi Allah ini pun bertanya kepada Malakul Maut, maukah engkau menuruti satu permintaanku? Sebelum engkau datang, sebelum engkau mencabut nyawaku, engkau kirimlah terlebih dahulu tanda-tanda atau pesan-pesanmu. Jangan tiba-tiba engkau datang untuk mencabutnya. Sehari sebelumnya kau datang dululah, kasih pemberitahuan bahwa besok aku akan mencabut nyawamu. Maka subhanallah, tibalah waktunya datang Malakul Maut. Lalu ditanya oleh Nabi Allah tersebut, disambut dengan baik dengan mengatakan, kamu hari ini mau bercengkrama kan, bukan mencabut nyawaku? Lalu Malakul mengatakan, hari ini aku ingin mencabut nyawamu. Kata Nabi Allah, kenapa engkau ingin mencabut nyawaku secara tiba-tiba? Bukankah engkau telah berjanji bahwa engkau akan memberikan tanda-tanda sebelum engkau mencabut nyawaku? Bukankah engkau akan datang dulu memberitahukanku? Maka subhanallah, Malakul Maut menjawab, bukankah tanda-tanda itu sudah datang? Rambutmu sudah mulai memutih, badanmu yang dahulu tegap sekarang sudah membungkuk, kekuatanmu sudah melemah, dan itu semua adalah tanda-tanda yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sebelum aku mencabut nyawamu. Subhanallah, dari sini kita ambil pelajaran bahwa menua itu pasti, ya, berusia senja itu pasti datang. Namun bukan diambil untuk menjadi sebuah masalah atau sebuah musibah, bukan. Namun sebagai tanda-tanda bahwa alhamdulillah Allah berikan kita umur panjang. Banyak di luar sana tidak sampai daripada umur panjang sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita beribadah sampai usia senja kita. Yang salah dan keliru adalah ketika seseorang sudah berusia senja tapi tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah benci daripada pendosa, tapi Allah lebih benci lagi orang tua yang masih melakukan maksiat. Allah senang dengan orang yang bertaubat, tapi Allah lebih senang dengan anak muda yang bertaubat. Artinya, usia senja mengajarkan kita agar semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma tawil umurana ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah dengan keberkahan, dengan amal saleh. Allahumma ja'alna minal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadikan kami hamba-Mu yang tidak menyia-nyiakan umur usia kami ya Allah, beramal saleh, beriman serta saling mengingatkan akan kebenaran dan kesabaran ya Allah. Panjangkan umur kami untuk mendidik anak-anak cucu kami dalam agama-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu